Kemenangan Spartacus terhadap Theocles membuat Batiatus begitu senang. Dia menjadi kaya karenanya. Dan menurutnya, karena kemenangan ini, nama Batiatus tidak akan lagi direndahkan. Humility, a vacant purse, an empty stomach, but we have proved them wrong! Batiatus memperkenalkan Spartacus di hadapan para gladiatornya. Spartacus diperkenalkan sebagai juara baru Capua. Gladiator lain yang dulu sering menolaknya, sekarang mereka mengeluhkan namanya. The new champion of Capua, Spartacus! Batiatus ingin membuat nama Spartacus menjadi lebih terkenal lagi. Dia ingin menjadikannya sebagai sebuah legenda. Karena saat ini, begitu banyak orang yang memuja namanya. We'll start by changing your fighting style. 2 swords as Theocles fought with. Batiatus memperlihatkan sebuah surat. Dia memberitahu Spartacus. Dia telah menemukan Sura, istrinya. Dan dia sudah memberitahukan anak buahnya untuk menjemput Sura sebagai hadiah dan janjinya kepada Spartacus. Dalam waktu 2 hari, jika tidak ada insiden, Sura akan tiba di tempat ini. You are an honorable man, and will forever bear my gratitude. As you bear mine. Tapi Lucretia merasa kesal karena Batiatus tidak menceritakan hal ini kepadanya. Mengapa begitu banyak rahasia? Sampai pada akhirnya, dia bertanya kepada suaminya, apa yang terjadi kepada Ovidius dan seluruh keluarganya? Mengapa suaminya juga tidak menceritakannya? Batiatus menerangkan, dia tidak bermaksud untuk merahasiakan semuanya ini. Akan tetapi, Ovidiuslah orang yang ingin menghilangkannya. Dan Batiatus berkata, lebih baik sekarang kita menikmati kemenangan ini. We are the toast of the fucking city! Let us pause and enjoy it! Doktornya membawa Spartacus ke sebuah kamar. Dia berkata, Spartacus mendapatkan privasi. Dia akan tinggal di kamar ini sendirian. Sebagai penghargaan atas kemenangannya terhadap Theocles. Spartacus mulai membayangkan, apakah di kamar ini boleh menyalakan lilin, karena istrinya suka akan lilin. You misunderstand. Wives are not permitted to live among us. Then where will she stay? In the villa, As a slave. as are we all. Di tempat lain, Barca memanggil Asyur. Sebelumnya, Barca menaruh uang yang banyak kepada Spartacus dan Crixus, dan Asyurlah yang mengatur seluruh taruhannya. Dia pun menagihnya. Beg, steal, kill, or you will have 2 worthless legs and nothing. Orang ini bernama Pietro. Dia dan Barca ternyata adalah pasangan. Barca memberitahu mereka bisa membeli kebebasan mereka dari hasil kemenangan Spartacus. Pietro melihat baju milik Barca dan ada darah di sana. Pietro ingat, ini adalah baju yang dikenakan Barca saat dia pergi ke rumah Ovidius. Pietro menanyakan, apakah Barca yang melakukan semuanya, termasuk dengan anak itu? And it was you who killed him. What of the young boy, Ovidius' son? Akan tetapi, Barca memberitahu dia tidak bisa menolaknya karena dia diperintahkan. Tetapi, anak itu sebenarnya tidak seperti yang diceritakan. Dia dilepaskan. Barca mengatakan, saat mereka berdua bebas nanti, dia tidak akan bertindak sembarangan lagi. Dan dia akan menuruti apa perkataan Pietro. Namun, Asyur mendengar semuanya ini, dan dia akan merencanakan sesuatu, karena dia tidak bisa membayar Barca. Spartacus menanyakan kepada Faro. Menurutnya, dari arah mana Sura akan diantar? Dan apa ada jalan yang jarang dilewati orang? Mendengar ini, Faro tampak was-was. An odd question removed from the subject. Death the alternative? You move to escape beyond these walls and that is surely what you'll find. Dan memang benar, Spartacus merencanakan untuk kabur dari sini. Dia tidak ingin istrinya menjadi budak di tempat ini. Faro menanyakan, apakah Spartacus sudah ada rencana? Bagaimana dia akan melakukannya? Ternyata, Spartacus hanya merencanakan dia akan melawan semua orang yang menghalanginya. That's your plan. Faro bingung bagaimana dia akan melakukan itu. Bagaimana dia akan mendapatkan senjata, karena ruangan senjata akan selalu tertutup. Dan ada satu orang yang akan dapat menghentikannya. I had not considered him. You have not considered many things. Batiatus membelikan baju perang baru untuk Spartacus. Spartacus menanyakan, apakah dia boleh mengenakan baju perang ini saat istrinya tiba di rumah Batiatus. Yang dalam pikirannya, dia akan menggunakan baju perang ini untuk kabur dengan istrinya.
A move to impress? She will marvel at the sight. Magister Capua dan putranya kebetulan ada di sana. Dia mengatakan putranya sangat kagum dengan Spartacus. Putranya bahkan membeli sebuah pedang kecil, yang dimana penjualnya mengatakan pedang kecil ini adalah pedang legenda. Dia lalu menunjukkannya kepada Spartacus dan mengatakan seandainya dia bisa seperti Spartacus. Melihat pedang kecil ini, Spartacus berencana dia dapat menggunakan pedang ini saat pelariannya nanti. Spartacus berkata, memang benar pedang ini adalah legenda karena ada tanda di gagangnya. Spartacus juga memberi saran, bagaimana jika putra magister datang ke tempat Batiatus, sehingga dia bisa mengajarnya cara untuk bertarung. An invitation? To school the magistrate's son? Apologies if I offered out of turn. Fuck apologies. Shrewd maneuvering if ever I saw it. Crixus selamat dari pertarungan kemarin. Namun saat ini, dia masih belum sadarkan diri. Tabib yang merawatnya menjelaskan, dia sudah berusaha semampunya. Dan sekarang, semua tergantung dengan Crixus. Tapi Lucretia begitu cemas. His life now rests in your hands. Thou will see them parted from your fucking body if he dies. Saat di jalanan, Spartacus bertanya kepada Batiatus, apakah dia masih mempunyai koin yang disimpan untuknya dari hasil pertandingan kemarin. Batiatus mengira apa Spartacus ingin membelikan sesuatu untuk istrinya nanti dari hasil pertarungannya. Namun bukan itu tujuan dari Spartacus. Dia beralasan ingin memberikan teman-teman gladiatornya minuman dan juga hiburan untuk mereka dari uang miliknya hasil pertandingan kemarin. A noble gesture. To be much appreciated. Batiatus menyetujuinya. Menurutnya, ini adalah keuntungan buatnya. Karena para gladiatornya akan senang dengan hiburan ini, dan dia tidak mengeluarkan uang, melainkan uang dari Spartacus. Dia lalu meminta Asyur untuk mengatur semuanya. Sedangkan, bagi Spartacus, ini adalah salah satu rencananya. Dia ingin gladiator lain tertidur saat istrinya tiba, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Spartacus berhadapan dengan para penjaga di rumah Batiatus. Asyur yang diperintahkan Batiatus mengambil kesempatan ini. Dia mendatangi orang yang kemarin membocorkan siapa yang mau menghilangkan Batiatus. Awalnya, orang ini berpikir Asyur berniat untuk menekannya lagi. Tapi kali ini tujuan Asyur bukan itu. Asyur ingin orang ini untuk mengatur sesuatu. Yang pertama adalah minuman dan hiburan di tempat Batiatus. Yang kedua, dia ingin menghilangkan Barca. And a large matter of death to the gladiator Barca. Magister dan putranya berkunjung ke tempat Batiatus. Saat Spartacus mulai mengajarkan putra Magister, dia beralasan, Your belt in adornment state. See your meaning. Let us go again. tujuan Spartacus adalah pedang kecil itu. Namun tiba-tiba, seseorang mengantarkan surat kepada Magister Capua. Orang ini adalah utusan dari teman Asyur. Ovidius' boy, it lives. Well, this is fantastic. How can it be? Does he describe the horrors, how he came to survive? Magister langsung ingin pulang dan mencari tahu tentang informasi ini. Saat ini, Spartacus diam-diam menyimpan pedang kecil dari putra Magister. Batiatus marah mendengar informasi ini. Jika anak itu bersuara, maka semua akan terbongkar. Batiatuslah dalangnya. Lucretia bingung mengapa ini bisa terjadi. Tapi Batiatus menjelaskan, dia sudah memerintahkan Barca untuk menghilangkan semuanya. I left the deed in Barca's hands. And our lives as well. What are we going to do? Asyur mendengar pembicaraan Batiatus dan Lucretia. Dia sengaja muncul. Awalnya, Asyur memberitahukan kalau minuman dan hiburan sudah siap untuk para gladiator. Tapi Batiatus berkata, sekarang ada urusan yang jauh lebih penting. Dia tidak peduli dengan minuman dan juga hiburan untuk para gladiatornya. We are betrayed by the beast of fucking Carthage. And you pray about wine and whores. Asyur berpura-pura. Dia tidak percaya Barca berkhianat kepada Batiatus. Lalu Asyur ingin mengatakan sesuatu. If you have knowledge, bring it to light. Dia mendengar kalau Barca memasang taruhan yang besar di pertandingan Theokoles. Dan dari kemenangannya ini, dia berniat untuk membeli kebebasannya bersama Pietro. Barca has never mentioned desire to leave these walls. He seeks to fly before discovery. Asyur kembali berkata, apa anak Ovidius dapat melihat Batiatus dengan jelas. Tapi menurut Batiatus, anak itu tidak begitu dapat melihatnya, karena saat itu sangat gelap.
Would the boy know your face? No, I was in shadow. But Barker was clearly revealed. Lucretia langsung menyarankan untuk menghilangkan Barca secepatnya. Tapi Batiatus tidak mau seperti itu. Dia ingin mendengar dari Barca sendiri. Dia ingin melihat langsung mata Barca. Apa memang benar dia berkhianat? Lalu Ashur kembali mengatakan sesuatu. Perhaps there's another path to elimination. Menurut Ashur, jika seseorang tertekan, maka kebohongannya akan keluar. Dia memberikan sebuah ide, di mana Batiatus lebih baik menanyakan Pietro, pasangan Barca, tentang hal ini. Para gladiator mulai menikmati minuman dan juga hiburan yang sudah disediakan, termasuk juga dengan para penjaga. Tomorrow the men will be slow from drink. Tapi ada satu orang yang tidak mau untuk menikmati kesenangan ini. Dia adalah Doktore. Karena Doktore adalah orang yang berprinsip dan sangat disiplin. Spartacus penasaran dengan Crixus. Bagaimana kabarnya? Menurut Faro, saat ini Crixus sedang tertidur karena obat yang diberikan oleh perawatnya. Mendengar ini, Spartacus kembali mendapatkan sebuah ide. I would pay my respects. Spartacus menjenguk Crixus. Dia beralasan, dia ingin berbagi minuman dengan rekannya. Tapi, tabib mengatakan dia butuh banyak istirahat. Jika ingin menjenguk, hanya sebentar, tidak boleh lama-lama. And keep that fucking wine from his lips. Tabib melihat luka Crixus sedikit terbuka. Dia meminta Spartacus untuk mengambil obat yang ada di meja itu. Spartacus bertanya, apa obat ini dapat menyembuhkannya? No, but it will calm him to sleep so that I may seal the wound. Spartacus lalu mengambil segenggam obat itu di tangannya dan menaruhnya ke dalam minumannya. Yang rencananya, minuman ini akan diberikan untuk Doktore. Pietro dipanggil oleh Batiatus. Batiatus bercerita, dia cemas akan Barca. Dia pernah meminta Barca untuk pergi dengannya ke tempat Ovidius. Batiatus beralasan, sejak dia mendengar informasi tentang keluarga, dan terutama putra Ovidius, dia sangat khawatir. Dia takut Barca melampaui perintahnya. Batiatus beralasan, dia memerintahkan Barca hanya untuk Ovidius. No, he didn't kill the boy. He told me so himself. He swore he'd never harm a child. The true nature of the man is revealed. I would not have thought it of him. Spartacus mendatangi kamar Doktore. Dia berkata, mau merayakan kemenangannya bersama Doktore. Tapi Doktore mengatakan, dia menghormati kemenangan Spartacus dengan cara berdoa. Spartacus tetap ingin bersulang, kali ini sebagai tanda terima kasihnya. Namun, Doktore kembali menolaknya, karena dia sudah lama tidak minum minuman. The gods forbid it? No. It is a matter of discipline. Spartacus bercerita, istrinya juga selalu bilang seperti itu. Istrinya sangat disiplin, jauh melebihi suaminya. Wise and understanding. To find a love such as this, it's a rare unfortunate thing. Spartacus bertanya, apa Doktore mempunyai seorang istri? Doktore memberitahukan, dia punya seorang istri, namun... Does she live? In memory. I would have desired to meet her and tell her of her husband's worth. Ketika Spartacus ingin meninggalkan ruangannya, Doktore memanggilnya, dan sekarang dia ingin bersulang dengan Spartacus. I cannot drink to victory, but to your wife and her joyous return. Akhirnya, rencana Spartacus berhasil. Doktore minum dari cangkir yang sudah dipersiapkan Spartacus untuknya. Ashur mendatangi Barca. Dia memberitahukan, Batiatus sudah tahu keinginan Barca, jika Barca ingin membeli kebebasannya. Dan Ashur bisa membantunya. I can offer to bargain a better price from Batiatus for you. Go! Barca mendatangi Batiatus. Barca mengira dia akan bernegosiasi dengan Batiatus untuk kebebasannya. Tapi Batiatus mengatakan, tidak perlu lagi, karena ikatan antara dia dan Barca sudah hilang, sejak Barca tidak mematuhinya. Disobeyed? The son of Ovidius lives. Impossible. Batiatus tidak percaya dengan Barca, karena Pietro mengatakan hal yang sebaliknya. Namun Barca beralasan, dia berkata seperti itu kepada Pietro untuk menenangkannya. Dia tidak ingin Pietro berpikir macam-macam. So you lied. Or he lies to you now. Either way, we have a serious issue of trust. Tiba-tiba Ashur menyerang Barca. Barca pun melawan. Batiatus yang terkejut
memerintahkan anak buahnya untuk menghentikannya. Namun, Barca hanya sendirian. Now you're free. Naeva melihat kejadian ini. Lucretia berkata, jika ada yang menanyakan tentang Barca, dia ingin Naeva mengatakan, Barca sudah membeli kebebasannya, dan dia mengantarnya keluar melewati gerbang. Tiba-tiba Magister Capua datang. Magistrate, you call at unexpected hour. Magister Capua memberitahukan, dia baru saja pulang dari pertemuan tentang putra Ovidius. Dan sekarang, dia ingin berbicara dengan pria yang terlihat di rumah Batiatus. Which man do you speak of? The messenger that filled my heart with false hope. Ovidius' child was not seen on any road. Ternyata, surat itu adalah bohong. Mereka menemukan jasadnya, ada di dalam rumah, berada di puing-puing. The messenger lied. Keesokan paginya, Pietro bertanya kepada Asyur, di mana Barca? Sejak semalam, dia belum kembali. Asyur mengatakan Barca sudah bebas. Dia sendiri yang mengantarnya keluar dari pintu gerbang. Mendengar Asyur, Pietro sangat kecewa. He was to take me with him. The price of freedom was too steep for the both of you. Pagi ini, sebagian besar gladiator masih tertidur. Faro mengatakan, rencana Spartacus ternyata berhasil. Satu masalah sudah diselesaikan. Dan Faro juga bilang, biasanya jam segini, Doktore sudah bangun. Apakah dia masih bisa bangun lagi? He will, but not for many hours. Oh, your chances improve then. Faro kembali meminta Spartacus untuk memikirkan semuanya ini lagi. Seandainya pun dia berhasil melewati gerbang, penjaga pasti akan mengejarnya. Namun, Spartacus sudah bertekad, dia akan melakukannya. I urge you to reconsider one last time. Batiatus memberitahukan Lucretia, ada kabar menyenangkan. Istri Spartacus sudah mau sampai. Lucretia bingung mengapa hal ini dianggap menyenangkan. Lucretia bilang, istrinya akan membuat Spartacus teringat akan masa lalunya, di mana dia adalah orang yang bebas. Namun Batiatus berkata, I made a promise to reunite him with his wife. In honor of the man, I will keep my word. Spartacus mengenakan jubah barunya, dan dia sudah bertekad, dia akan melakukannya. Dia juga teringat akan istrinya, dia ingin segera menemuinya. Kereta yang membawa istrinya pun tiba. Faro memperhatikan, dia terlihat cemas. Begitupun dengan Spartacus. Batiatus dan Lucretia juga sudah siap untuk menyambutnya. Momen yang ditunggu pun tiba. Batiatus mendekati kereta itu. Namun, hal yang tidak diduga terjadi. Keretanya diserang di tengah jalan. Spartacus pun begitu cemas. Batiatus mendekati Lucretia, dan dia berkata, My word is kept. They're reunited. pagi itu, Spartacus bertemu dan juga kehilangan istrinya.